Acara Sines ala Tekotok Tok 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 Sinematok. Nah, pemirsa, kali ini kembali lagi dengan segmen FOMO-FOMOan soal film. Mana nih, di antara kalian yang masih bingung film apa sih sebenarnya yang lagi rame, atau kalian yang bingung juga nih, ini film udah ada nggak sih? Kok gimana sih? Masih ada apa enggak? Emangnya nggak rame? Kok udah nggak ada? Gitu. Tenang aja nih pemirsa, kali ini seperti biasa aku bakal kedatangan sosok ahli yang bisa menjawab semua pertanyaan dan keresahan kalian di rumah nih. Beliau adalah Thomas Omega SCNM alias Sarjana Sinema, pakar statistik dari penelitian film di Via Unpad TV, lulusan Cikuda Film University, satu angkatan dengan Mas Divya Abdan kemarin ya. Jadi sama-sama bersarjana soal sinema nih Mas Thomas ini. Dan beliau akan memaparkan statistik antara kedua film yang lagi bersaing di Indonesia. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, kepada Mas Thomas dipersilahkan. Kembali lagi bersama saya Muji Thomas Omega SCNM, teman sekelasnya Divya Abdan itulah ya, yang dari kemarin kayaknya udah butuh digeser ya Divya Abdan ini, karena saya kali ini akan menghadirkan analisis angka yang lebih aktual dari film-film di Indonesia sepanjang semester ini, sebulan ke belakang lebih tepatnya. Dan perlu diketahui bersama, data-data dari analisis saya diambil per tanggal 25 Juni. Kita akan mulai dari film-film yang sudah pamit dari bioskop, turut berduka cita untuk film-film tersebut. Karena bagaimanapun film-film tersebut sudah menghiasi bioskop selama mungkin ada yang 10 hari, ada yang sebulan. Tapi mari kita bacakan angka-angkanya. Dari film dokumenter, kita ditinggalkan oleh film Harta Tahta Raisa yang berhasil finish di angka 10.734. Cuma segitu angkanya. Oke. Sayang sekali ya, memang dokumenter susah lakunya di Indonesia. Dan ya semoga sih nanti akan meraup sukses yang lebih besar ketika sudah rilis di OTT. Lagian Imaginary kayaknya sudah sukses dengan agak lain ya. Kayaknya cuan masih banyak. Jadi masih bisa buang-buang duit. Dan kalau Raisa nih di 10.000. Ada film yang 6 juta. Film Vina setelah 7 hari juga sudah pamit dari bioskop. Setelah tayang 41 hari. Kenapa nggak 7 hari lah ya. 5,8 juta. Hampir 6. Cuma memang belum bisa mengalahkan Miracle in Cell No. 7. Jadi dia bertengger di film ke-7 terlaris sepanjang masa di Indonesia. Film terakhir yang pamit dari bioskop adalah Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Sebuah karya masterpiece dari Mas Hanung Bramantyo ini berhasil juga finish dengan raihan 655.725 penonton setelah tayang 34 hari di bioskop. Dan karya-karya Mas Hanung ini spektakuler, masih ada karya-karyanya yang lebih meledak lagi. Nah, kita akan beralih ke film yang sedang bertanding. Jadi doakan semoga film-film ini tidak segera turun layar lah ya. Sedikit info, sedikit fun fact, sedikit lama-lama menjadi bukit. Film Indonesia menguasai 67% di bioskop, mengalahkan film-film impor atau dari luar negeri. Tercatat ada 6 film luar negeri yang menembus 1 juta penonton di Indonesia dan 9 film Indonesia yang menembus 1 juta penonton. Dari 60 juta tiket yang terjual, 40 jutanya berasal dari film Indonesia. Berlanjut ke film karya Hanung Bramantyo yang tadi. Kali ini Hanung Bramantyo mengeluarkan Ipar Adalah Maut yang sudah berhasil meraih 2,6 juta penonton. Dan masih menghitung karena baru tayang sekitar 12 hari lebih. Dan berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton. Dan berhasil menjadi film ke-9 yang meraih 1 juta penonton pada tahun ini. Semoga kedepannya makin banyak film-film yang meraih 1 juta penonton sehingga film Indonesia makin laku, makin laris, dan makin berkembang. Nah,
Kalau tadi Ipar Adalah Maut tayang tanggal 13 Juni, ini ada juga film yang sama-sama tayang tanggal 13 Juni, yaitu Dilan 1983 Wo Aini. Yang sayang sekali raihan penontonnya tidak seperti yang diharapkan. Karena berdasarkan dari filmindonesia.or.id, raihan film Dilan ini baru sebanyak 176.000. Bisa kita lihat? Ayo cepat. Nah, bisa kita lihat dari track record film-film Dilan, memang trennya cukup menurun. Dari Dilan 90, 91, milenial. Milea, Milea, Ancika, hingga Dilan 1983. Emang sepertinya franchise Dilan ini harus dihentikan ya. Ya kecuali Ayah PD mau membikin film Dilan yang lebih tua lagi gitu, nggak apa-apa juga sih gitu. Ada film Dilan selanjutnya? Bisa ditampilkan ya? Ya, boleh kalau Ayah PD mau Dilan 2 juta sebelum Masehi. Karena kalau Dilan kayaknya harus pamit, saya juga harus pamit. Mending saya nonton film yang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi sedikit data penonton dari para ahli nih. Barangkali bisa menjawab kebingungan dan pertanyaan kalian untuk menentukan film apa yang harus ditonton di bulan ini. Seperti biasa, jangan lupa kalau kita harus selalu support film-film lokal ya, pemirsa. Entah mau ikut untuk nambahin jumlah film penonton Ipar Adalah Dilan, Ipar Adalah Maut, dan juga Dilan, ya, apapun itu pokoknya yang penting jangan nonton secara bajakan ya pemirsa. Atau kalian malah kepo film baru apa yang bakal rilis sebulan ke depan. Tenang aja, tenang dulu, masih ada saran film dari aku yang bisa dibagikan untuk pemirsa. Tapi selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Tok 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 Cinema Talk.